semuanya, perkenalkan, saya Joyce Marsemaludi, saya dari THR Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 034. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang praktikum sistem embedded, materi yang ke-6, yaitu DAC. Langsung saja, di sini saya akan membahas secara teori terlebih dahulu. Nah, yang pertama, pengertian dari DAC itu sendiri. DAC itu merupakan digital to analog converter. Jadi DAC itu adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan atau arus. Dalam sistem embedded, DAC itu sangat penting karena memungkinkan microcontroller berinteraksi dengan perangkat di dunia nyata. Jadi intinya digital itu ke analog dan outputnya itu berupa tegangan atau arus. Fungsi DAC dalam sistem embedded. DAC itu digunakan untuk menghasilkan sinyal analog yang dibutuhkan oleh berbagai perangkat. Dengan adanya DAC itu sendiri, sistem dapat memberikan output yang lebih halus dibandingkan sinyal digital biasa. Contoh penggunaannya itu ada audio atau speaker, lalu kontrol motor, dan pengaturan tegangan. Selanjutnya, ada prinsip kerja DAC. Nah, DAC itu bekerja dengan mengubah nilai biner menjadi tegangan analog berdasarkan referensi tegangan. Jadi, setiap bit itu memiliki bobot tertentu yang kemudian dijumlahkan menjadi output. Nah, maknanya sendiri itu ketika nilai digitalnya kecil, maka tegangannya juga akan kecil. Nah, jika nilai digitalnya besar, tegangannya juga besar. Nah, di sini ada rumusnya yaitu V out sama dengan V ref, V referensi dikali D per 2 pangkat N. Lalu, jenis-jenis DAC. Untuk DAC sendiri itu ada beberapa jenis umum yang sering digunakan dalam sistem elektronik. Yang sering digunakan itu yang pertama ada binary weighted DAC, lalu R2R ladder DAC, dan sigma delta DAC. Nah, R2R ladder itu paling populer digunakan. Kenapa? Karena desainnya itu lebih sederhana dan juga stabil. Selanjutnya, arsitektur R2R ladder DAC. Untuk R2R ladder itu menggunakan kombinasi resistor R dan 2R untuk menghasilkan tegangan analog dari data digital. Metode ini tuh lebih efisien karena hanya membutuhkan 2 jenis resistor. Untuk keunggulannya, yang pertama itu presisinya cukup tinggi, yang kedua mudah untuk dirancang, dan yang ketiga komponennya sederhana. Selanjutnya, karakteristik dari DAC. Untuk kualitas DAC itu ditentukan oleh beberapa parameter utama. Parameter pentingnya yang pertama resolusi itu merupakan jumlah bit. Lalu akurasi itu ketepatan output. Selanjutnya linearitas itu kesesuaian perubahan, dan settling time itu untuk kecepatan dari respon. Nah, jadi semakin tinggi resolusinya, maka hasilnya itu akan semakin lebih halus. Selanjutnya, DAC pada microcontroller untuk STM32 dan ESP32. Beberapa microcontroller sendiri itu sudah memiliki DAC internal. Contohnya ada STM32, itu hingga 12 bit. Dia lebih presisi biasanya, dan untuk ESP32 itu hanya 8 bit saja, dan biasanya itu hanya cukup untuk dasar. Sedangkan untuk STM32 itu cocok untuk aplikasi presisi, sedangkan ESP32 cocok untuk aplikasi yang lebih sederhana. Jadi, sebenarnya STM32 dan ESP32 itu berbedanya itu STM32 itu dia karena bisa sampai 12 bit, jadi dia bisa lebih presisi untuk digunakan. Sedangkan untuk ESP32 itu dia hanya 8 bit saja, jadi dia cocok untuk aplikasi yang lebih sederhana dan juga cocok untuk dasarnya saja. Lalu perbandingan DAC dan PWM. Nah, DAC dan PWM itu sama-sama digunakan untuk menghasilkan sinyal analog, tetapi cara kerjanya itu berbeda. Nah, perbedaan utamanya itu seperti apa? Untuk DAC itu analog secara langsung, sedangkan untuk PWM dia analognya semu. Untuk DAC sendiri itu lebih akurat, sedangkan PWM itu lebih sederhana dan lebih murah. Lanjut, untuk aplikasi DAC. Nah, DAC sendiri itu digunakan di dalam berbagai bidang yang membutuhkan sinyal analog. Contoh aplikasinya, yang pertama ada sistem audio, yang kedua kontrol kecepatan motor, yang ketiga generator sinyal, dan yang keempat ada sistem kontrol industri.
Oke, lanjut ke kesimpulannya dari DAC ini sendiri. DAC itu merupakan komponen penting dalam sistem embedded. Kenapa? Karena itu menghubungkan dua dunia digital dengan dunia analog. Nah, dengan adanya DAC, microcontroller itu dapat menghasilkan output yang lebih presisi dan stabil dibandingkan dengan metode PWM. Nah, demikian sedikit penjelasan untuk materi DAC. Selanjutnya akan dilanjut dengan ketika simulasinya. Selanjutnya, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan untuk program dari percobaan yang pertama. Jadi programnya ini tuh akan digunakan untuk menghasilkan sinyal analog menggunakan DAC pada microcontroller STM32. Nah, outputnya itu nanti berupa tegangan analog yang naik dan turun secara bertahap di membentuk gelombang segitiga. Nah, untuk yang pertama di bagian ini, di dua awal untuk include ini tuh memanggil library dasar dari Arduino-nya. Sedangkan untuk define DAC pin ini tuh digunakan sebagai output DAC-nya. Jadi PA0 itu bisa berfungsi sebagai DAC channel 1. Lanjut di sini divide setup. Nah, untuk di serial bikin ini tuh untuk komunikasi serial dengan baud rate 115.200 dan delay 2000 itu jeda 2 detik. Biasanya untuk memberi waktu serial monitor supaya siap. Nah, lalu serial print LN itu untuk menampilkan teks di serial monitor. Lalu pin mode DAC pin dan output ini itu untuk set pin PA0 sebagai outputnya. Lalu untuk analog light resolution ini itu resolusi dari DAC-nya yaitu adalah 12 bit. Artinya nilai outputnya itu nanti dari 0 sampai ke 4095. Lanjut ke fungsi loop inti programnya. Nah, itu di bagian ini. Jadi bagian ini tuh nanti nilai DAC-nya itu naik dari 0 ke 4095. Nah, di sini harusnya 4095. Nah, lalu increment-nya itu adalah 16 setiap langkah dan setiap perubahan setiap perubahannya itu nanti diberi delay 5 detik. Nah, hasilnya nanti tegangan outputnya itu akan naik secara bertahap. Lalu untuk di bagian ini, itu nilai DAC-nya itu akan turun dari 4095 ke nilai 0 dan decrement setiap langkahnya itu adalah 16. Nah, jadi karena dia turun atau decrement di sini ada tanda minus. Nah, jadi cara kerja keseluruhannya itu nanti DAC-nya itu akan mengubah nilai digital dari 0 sampai 4095 menjadi tegangan analog. Nah, dan tegangan itu nanti akan berubah secara bertahap. Jadi ketika loop pertama itu naik, lalu loop kedua itu akan turun. Jadi prosesnya itu nanti akan berulang secara terus-menerus. Jadi kesimpulan dari program ini itu di sini kita menggunakan DAC pada STM32 dan menghasilkan tegangan analog yang berubah-ubah serta membentuk gelombang segitiga. Oke, langsung saja dilanjut ke video untuk percobaan rangkaiannya. Nah, di sini adalah untuk percobaan yang pertama, yaitu dengan outputnya itu ada LED menggunakan microcontroller STM32. Nah, di sini pin DAC-nya itu ke pin PA0. Nah, karena STM32 itu tidak punya pin DAC, jadi di sini di setting sendiri untuk pin DAC-nya. Nah, ini adalah program yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini terlihat bahwa lampunya itu nyala mati dan hasil dari gelombangnya adalah seperti ini. Baik, untuk selanjutnya program yang kedua, di sini program ini itu digunakan untuk mengontrol sudut servo menggunakan potentiometer pada microcontroller STM32. Jadi nilai analog dari potentiometer itu akan dibaca lalu diubah menjadi sudut servo dengan tambahan teknik agar gerakannya itu nanti lebih halus dan tidak bergetar. Langsung saja ini
Nah, di bagian sini itu merupakan library dan deklarasinya. Jadi servo.h ini tuh library untuk mengontrol motor servonya. Lalu untuk my servo, di sini objek servo yang akan digunakan. Servo pin PA0 itu merupakan pin untuk sinyal servo, dan pin PA1 itulah pin input analog dari potentiometernya. Untuk di sini itu adalah fungsi smoothing dari ADC-nya. Tujuannya itu untuk mengurangi noise pada pembacaan ADC. Nah, cara kerjanya itu nanti dia akan membaca nilai potentiometer sebanyak 10 kali. Nah, lalu dia akan dijumlahkan lalu di rata-rata. Nanti hasilnya tuh nilainya akan lebih stabil dan servonya tidak lebih mudah bergetar. Nah, lalu di bagian setup atau inisialisasi sini. Nah, untuk serial begin itu ini untuk komunikasi serial. Lalu pin mode ini itu untuk set potentiometer sebagai input. Lalu untuk my servo di sini itu untuk mengatur sinyal PWM servo. Jadi untuk 500 ini itu merupakan posisi ketika 0 derajat dan 2400 itu posisi ketika 180 derajat. Nah, hal ini tuh penting supaya servonya tuh lebih stabil dan juga akurat. Lanjut masuk ke loop utama. Sini. Nah, prosesnya itu nanti jadi yang pertama dia akan membaca nilai ADC dulu dari 0 sampai 4095. Karena dia 12 bit ya. Nah, lalu dia akan mengubah ke sudut servo dari 0 sampai 180 derajat. Lalu dilanjut ke dead zone atau anti jitter. Sini. Nah, fungsi ini sendiri itu untuk mencegah servo bergerak karena jika ada perubahan kecil. Jadi cara kerjanya itu nanti servo hanya bergerak jika perubahan sudutnya itu lebih dari 2 derajat saja. Nah, jika perubahannya itu kecil, maka dia akan mengabaikan itu. Jadi hasilnya nanti servonya tuh lebih halus dan tidak getar atau jitter. Lalu di sini yaitu monitoring serial. Nanti dia akan menampilkan nilai ADC dari potentiometer dan sudut servo hasil dari konversi. Nah, untuk delaynya di sini 20 detik. Jadi kenapa 20 detik? Nah, karena servonya tuh bekerja di sekitar 50 Hz. Jadi dibuatlah delay 20 detik untuk periode sinyal servonya. Nah, jadi kesimpulan dari program ini sendiri itu program ini tuh nanti dia akan membaca input analog dari potentiometer terlebih dahulu, lalu mengontrol sudut servo secara real time menggunakan smoothing itu supaya stabil, menggunakan dead zone itu agar tidak jitter atau agar tidak bergerak seperti itu. Nah, langsung lanjut saja untuk ke video di percobaan rangkaiannya. Selanjutnya untuk program yang ketiga, program ini sendiri untuk mengontrol motor servo menggunakan potentiometer. Nah, tetapi ini berbeda dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena ini memakai PWM hardware. Umumnya ini tuh dipakai pada board seperti ESP32. Tujuannya ini nanti supaya gerakan servonya tuh lebih stabil, halus, dan juga presisi. Langsung saja di sini ada deklarasi pin dan konfigurasi PWM. Jadi untuk pin 18 ini output ke servonya, dan pin 34 ini untuk input analog dari potentiometernya. Lalu untuk define di bawahnya ini 50 itu adalah frekuensi 50 Hz-nya, frekuensi standar servonya. Dan untuk 16 di sini itu adalah resolusi 16 bit di mana nilai PWM-nya itu dari 0 sampai 65.535 di mana itu sangat halus. Nah, di sini di bagian ini adalah nilai duty cycle untuk minimalnya itu kurang lebih 0,5 milisecond di posisi 0 derajat nih, dan maksimalnya itu di kira-kira 2,5 milisecond untuk posisi 180 derajat. Lalu selanjutnya ada fungsi smoothing ADC. Nah, di sini dia sama seperti yang sebelumnya. Dia akan membaca ADC sebanyak 10 kali dan akan dirata-rata untuk mengurangi noise-nya. Jadi hasilnya tuh sama, yaitu lebih stabil dan servonya tidak bergetar. Lalu ke setup PWM ini di sini. Jadi di sini tuh channel PWM-nya itu 0. Artinya di sini tuh channel PWM-nya 0. Lalu frekuensinya
Ini PWM frekuensi itu tadi 50 Hz. Nah, lalu di sini PWM resolusi itu adalah 16 bit dan pin 18 itu nanti akan dihubungkan ke channel PWM-nya. Nah, ini tuh adalah keunggulannya dari SP32. Jadi PWM yang dihasilkan oleh hardware itu nanti lebih stabil dari softwarenya. Lalu masuk ke loop utamanya. Sini, jadi dia akan membaca potentiometer dari 0 sampai 4095. Nah, untuk constraint di sini itu untuk memastikan supaya tidak keluar dari range yang ada, dari range yang sudah ditentukan. Lalu masuk ke mapping nilai. Nah, di sini ada dua konversi, yaitu part yang pertama itu untuk duty PWM, jadi untuk menggerakkan servo, dan yang kedua di sini untuk sudut untuk ditampilkannya. Jadi untuk part kecil itu dutinya tuh kecil, yaitu servo 0 derajat. Lalu untuk part yang besar itu dutinya besar, senilai servo 180 derajat. Di sini ada output ke servonya, jadi dia akan mengirim sinyal PWM ke servo melalui channel 0. Lanjut masuk ke monitoring serial di sini. Nah, di sini nanti akan menampilkan nilai ADC, lalu nilai dari sudut servo, dan duty cycle dari PWM-nya. Nah, lalu untuk yang terakhir itu adalah delay. Delaynya itu adalah 20 milisecond, jadi sesuai dengan periode servonya. Untuk 50 Hz itu senilai 20 milisecond. Jadi, sebenarnya perbedaan program yang ini dengan yang sebelumnya, untuk metode program yang ini tuh untuk PWM LEDC. Nah, untuk program yang sebelumnya itu untuk library servo. Nah, untuk kontrolnya sendiri program ini itu lebih ke hardware, sedangkan yang sebelumnya itu lebih ke software. Dan resolusinya untuk program yang ini tuh tinggi, yaitu senilai 16 bit, sedangkan untuk program sebelumnya itu terbatas. Nah, kesimpulannya program ini tuh menggunakan PWM hardware yaitu LEDC dan menghasilkan kontrol servo yang lebih presisi serta stabil dengan menggunakan teknik smoothing ADC, constraint, dan mapping. Oke. Selanjutnya langsung saja ditampilkan video ketika simulasi rangkaiannya. Oke, baik, di sini merupakan video untuk rangkaian percobaan yang kedua dan yang ketiga. Di sini yaitu menggunakan servo dan dia dikontrol dengan potentiometer. Nah, di sini dicoba untuk potentiometernya. Nah, jadi servonya yang berwarna biru dan atasnya hitam itu dia tadi tuh berputar mengikuti arah putaran dari potentiometernya. Jadi ketika potentiometer diputar ke kiri, dia juga ikut memutar ke kiri. Demikian juga untuk sebaliknya. Nah, di sini merupakan programnya yang digunakan sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk pin-pinnya, pin-pin berapanya. Nah, seperti itu. Jadi di sini servo itu ikut berputar sesuai dengan arah potentiometer. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi yang keenam dari Practical System Embedded, yaitu tentang DAC. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan maupun penjelasan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga selesai.